Bertemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini mengangkat dari kisah nyata tentang pesugihan. Oke, langsung aja masuk di ceritanya. Perkenalkan, aku si Nyonya Besar. Keseharianku adalah menjadi ratu dalam rumah mewahku sendiri. Dilayani oleh seorang pelayan, bersolek, merawat diri, spa, bahkan aku sudah lupa rasanya mencuci piring. Suamiku tentu saja si tuan besar, dengan perawakan tegap dan sepatu kulit yang sering ia pakai. Siapapun akan setuju jika suamiku adalah lelaki tampan. Juragan terkemuka di kampung kami. Orang-orang akan menunduk sumuandawuh ketika ia lewat. Sosok lelaki yang sempurna, uang melimpah, mobil mengkilap, serta pakaian parlente. Wanita mana yang tahan godaan matanya? Entah mereka perawan, janda, atau bahkan jika dirimu yang sudah bersuami pun akan gila dibuatnya. Lalu anakku yang tersisa adalah si nona muda, satu-satunya penerus kami, kesayanganku. Apapun yang jadi permintaannya tak pernah kami tolak. Entah itu meminta sepeda, anak berkeranjang depan, atau gaun mahal karya desainer terkemuka, sampai kalung mutiara yang harganya tak dapat kau bayangkan. Pokoknya seperti ku bilang, setiap permintaan akan kami kabulkan tanpa perlu ia memohon. Bagaimana? Terkesan bukan? Tapi kau akan lebih terkesan jika aku bercerita tentang awal mula kekayaan ini. Dulu kehidupan kami tak lebih dari sepasang suami istri yang miskin. Pindah dari satu rumah ke rumah kontrakan lain. Bukan karena kami bosan menempati, tapi si tuan rumah yang bosan menagih janji. Makan juga seadanya, bahkan sering tak kami temui ia di hari-hari nahas. Suamiku si tuan besar dulunya hanya seorang pesuruh, penerima perintah yang harus selalu mengangguk tanpa izin membantah. Suamiku tak pernah dapat memberi uang lebih. Jangankan lebih, sekedar cukup saja sudah membuat aku senang. Anak pertama kami lahir, menambah tanggung jawab suami. Anak yang malang karena lahir di tengah kesulitan. Ia tak pernah merasakan nikmatnya segelas susu sapi atau indahnya plesir ke tempat-tempat wisata. Yang ia tahu hanyalah ayahnya seorang kaum rendah dan rumah tangga mereka yang miskin. Bagaimana? Sudah tergambar bukan betapa si Nyonya Besar ini punya masa lalu yang sulit. Lalu bagaimana keadaan bisa berbalik seperti sekarang? Sebenarnya ini rahasia. Tapi baiklah, akan kuceritakan. Ini antara kita saja ya. Muak dengan kemiskinan memaksa kami mengambil jalan pintas. Berbekal sedikit nyali kami datangi gunung itu, sebuah tempat nan indah yang di dalamnya menyimpan sejumlah cerita mistis. Lantas sang juru kunci memerintah berbagai ritual yang akhirnya membawa suami dalam acara pernikahannya sendiri. Ia menjadi mempelai pria yang akan memperistri seorang jin. Ya, kau tak salah dengar. Memang aku berkata begitu barusan. Pernahkah kau bayangkan dalam hidup, bahkan dalam mimpimu, akan mempunyai madu seorang jin?
Kurasa tidak setiap orang dapat mengalami ini. Aku tak melihat pernikahan mereka karena aku diposisikan sebagai medium. Jin merasuk ke dalam ragaku. Resepsi ijab kabul tak berjalan lama. Mungkin bangsa jin tak suka membuang waktu. Detik berikutnya aku tersadar, dan detik selanjutnya aku menjadi si nyonya besar. Singkat bukan? Haruskah aku menceritakan cara kerja pesugihan itu? Atau kalian sudah tahu? Pesugihan jin yang kami jalani adalah salah satu cara paling aman di antara pesugihan lain, karena tidak memerlukan tumbal nyawa. Pesugihan ini hanya membutuhkan sejumlah sajian pada hari tertentu dan sebuah kamar khusus untuk mereka. Entahlah, mungkin semacam kamar ritual kencan suami dan istri keduanya. Jin yang menurut suamiku cantik itu telah memberi segala yang kami inginkan selama ini. Bahkan keinginan yang awalnya kami pikir hanya impian belaka. Betapa tidak, sebuah rumah besar lengkap dengan segala macam perabot mewah, mobil mentereng, dan termasuk penghormatan dari orang-orang. Nah, aku tahu kau tertarik. Terlihat dari sorot matamu yang liar. Kau tertarik untuk mendengar lebih lanjut, atau justru kau antusias untuk mengetahui caranya? Oke, ini benar-benar rahasia. Tidak aku katakan pada setiap orang. Tapi bagimu tentu saja ini pengecualian. Suatu hari di saat orang lain, dan mungkin juga kau, tengah menikmati sarapan, suamiku malah membawa dirinya yang payah ke Gunung Salak. Kau tahulah di mana letaknya. Ia menemui seorang juru kunci yang kemudian memerintahkan tirakat selama 40 hari, 40 malam tanpa diperbolehkan membawa apapun kecuali lilin. Jangan katakan itu mudah, kau belum mencoba. Setelah tirakat itu selesai ia tempuh, maka ia harus kembali lagi nanti sesuai tanggal yang ditentukan sang juru kunci. Ketika kembali, ia harus membawa aku, istri sahnya, atau setidaknya izin dariku, dan sesaji berupa wewangian, kelapa hijau, dan ayam bakar. Dihadiri pula 2 orang saksi dan seorang penghulu yang dalam hal ini menjadi urusan si juru kunci. Jin yang dipilih oleh juru kunci haruslah jin muslim agar tidak menuntut nyawa sebagai tumbal. Di sini kredibilitas orang juru kunci atau kuncen atau seperti itu tampaknya akan diuji. Sayangnya juga kesalahan itu baru kami ketahui setelah bertahun-tahun kemudian. Ternyata jin yang ia nikahi adalah jin kafir. Jin itu tidak akan bisa memberi harta secara instan, tetapi melalui kemudahan usaha-usaha kita sendiri. Efeknya sangat besar dan cepat menumbuh kembangkan mereka. Saat tersadar, tahu-tahu kita sudah kaya raya. Namun sayangnya anak sulung kami tak sempat menikmati karena sebuah kematian yang tragis merenggutnya. Di saat keadaan sudah lebih baik, di saat kami mampu memberikannya tidak hanya segelas susu sapi, tapi berpuluh bahkan beribu gelas, ia malah pergi. Vonis TBC menjadi penyebabnya. Benarkah? Aku sedikit sangsi. Aku malah menganggapnya sebagai tumbal. Coba ku dengar pendapatmu. Berbulan-bulan menyesali nasib, akhirnya aku sedikit lupa peristiwa kematian itu dan mulai menjalani hidup lagi sebagai si nyonya besar. Aku tak mengizinkan diri untuk terus meratapi si sulung. Analoginya sederhana.
Kesedihan sedalam apapun bisa kulewati ketika berada di tengah kekayaan. Bagaimana menurutmu? Hingga pada suatu hari, bertahun-tahun setelah kematian si sulung, aku jatuh sakit. Suhu tubuhku mendidih, dadaku sesak, dan entah mengapa bayang-bayang kematian menari di pelupuk mata. Bisa kulihat wajah suamiku yang kacau menyaksikan penderitaan ini. Cairan infus di rumah sakit termahal masuk ke dalam tubuh melalui selang kecil. Suamiku berfirasat jika aku adalah korban tumbal berikutnya. Pertolongan dari orang pintar pun tak berbuah hasil. Perbuatan itu malah membuat jin istri keduanya atau Maduku menjadi murka. Setelah aku, mungkin anak terakhir kami selanjutnya. Suamiku jelas mengetahui itu. Hanya ada satu cara untuk menghentikan semuanya, yakni dengan kematian suamiku sendiri. Maka secara alami pengaruh jin itu akan hilang. Konsekuensinya mungkin aku terpaksa harus melepas gelar sebagai nyonya besar, karena lambat laun berbagai kemalang akan datang silih berganti, menggerus kekayaan sampai habis, dan suamiku telah mengambil keputusan bijak. Ia menandatangani kematiannya sendiri. Ia membunuh dirinya dengan sebilah pisau yang ditancapkan tepat ke jantungnya. Orang-orang mungkin akan berkata, ternyata kekayaan tidak mampu mencegah seseorang untuk bunuh diri. Mereka hanya menerka tanpa tahu polemik rumah tangga kami sesungguhnya. Aku memang selamat, tapi seperti ku bilang sebelumnya, kemalangan datang bertubi-tubi. Usaha macet, karyawan korup, seseorang menipu, dan sejumlah nasib sial lainnya. Ya, setidaknya aku masih hidup dan diberi kesempatan merawat si buah hati hingga dewasa kelak. Aku syukuri saja walau kelak namaku bukan lagi si nyonya besar. Bagaimana? Apa kau masih tertarik mengikuti sepak terjangku dulu? Sekedar saran ya, sebaiknya hindari saja berbagai persekutuan dengan bangsa jin karena mereka penuh dengan tipu muslihat. Kuatkan iman dan nikmati saja hidup seadanya. Tapi jika kau bersikeras, berangkat saja ke tempat itu dan bersiaplah menjadi nyonya besar. Kini Ibu Wita atau narasumber ini hidup secara sederhana setelah kekayaannya habis dihancurkan resesi ekonomi tahun 1998. Sampai bertemu lagi di cerita horor seru lainnya. Terima kasih.